Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak Ibu Guru. Berjumpa kembali dengan saya Naili Amrina, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMK Negeri 1 Brebes, Jawa Tengah. Video kali ini adalah video koneksi antar materi modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum masuk pembahasan tentang pembelajaran berdiferensiasi, terdapat beberapa pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Saya merasa pemikiran saya telah berubah sebagai akibat dari pembelajaran. Saya menemukan bahwa pembelajaran berdiferensiasi memiliki karakteristik antara lain murid menjadi pembelajar yang sesuai bakat dan minat, keberagaman pada kemampuan murid, evaluasi pada diagnostik kognitif dan non-kognitif, serta guru dapat memusatkan perhatiannya terhadap murid. Pertanyaan pemantik yang kedua yaitu, bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Perubahan yang terjadi pada diri saya adalah pemahaman saya dalam mengajar. Saya kembali memikirkan rancangan desain pembelajaran yang berdiferensiasi. Selain itu, saya juga menerapkan pembelajaran yang beragam di kelas, baik itu dari sumber belajar maupun dalam hal menangani setiap murid. Pertanyaan pemantik yang ketiga adalah, bagaimana saya tetap bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi? Saya yakin dengan pembelajaran berdiferensiasi, siswa akan merasa lebih nyaman dan mudah memahami materi, serta siswa dapat berekspresi dalam menuangkan ide sesuai dengan bakat dan minatnya, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Perlu kita ketahui bersama bahwa setiap anak adalah unik. Mereka mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan berliterasi, dan lain-lain. Nah, disinilah perlu usaha guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas, dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan murid, menciptakan lingkungan yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, serta melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek sebagai berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid, minat murid, serta profil belajar murid. Kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana mereka berada. Minat murid. Minat setiap anak pastinya berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, kecerdasan majemuk yang berbeda-beda antara satu anak dengan anak yang lain. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berkomunikasi dengan guru pengajar sebelumnya,
membaca rapot murid di kelas sebelumnya, serta menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, diferensiasi konten, kemudian yang kedua diferensiasi proses, yang ketiga diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satu atau kombinasi dari ketiganya. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses berupa kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Diferensiasi produk berupa bukti yang menunjukkan apa yang telah murid pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan dan pengembangan apa yang sudah dipelajari. Lalu, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Tentu ada. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antar guru dan murid harus ada keyakinan kelas terlebih dahulu, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1 dari saya. Semoga menginspirasi dan terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.